spesialis patologi klinis. Saya bertugas di instalasi laboratorium RSJD Dr. Amino Gondohutomo, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang pemeriksaan antigen dan PCR di era Omikron tentunya. Saat ini angka kasus COVID-19 semakin meningkat. Hal ini dikaitkan dengan adanya varian baru dari virus SARS-CoV-2, yaitu varian Omikron atau yang dikenal dengan B11529, yang dia berdasarkan penelitian sebelumnya memiliki sifat penyebaran yang lebih cepat dibandingkan varian Delta kemarin, namun dia memiliki severity atau menyebabkan hebatnya penyakit lebih rendah daripada varian Delta. Nah, untuk mengurangi tingkat penularan yang terus melonjak ini, maka seseorang jika dia curiga dirinya mengalami infeksi mengarah ke COVID-19, sebaiknya orang tersebut melakukan pemeriksaan tes baik screening maupun diagnostik tes dengan memperhatikan waktu ataupun timing yang tepat dan juga metode yang tepat untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Lalu kapan sebaiknya kita melakukan tes rapid antigen maupun PCR? Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu dua metode ini. Pada pemeriksaan swab antigen menggunakan rapid antigen COVID-19, maka yang diperiksa dari materi dari swab itu adalah proteinnya. Protein kita umpamakan dia adalah bungkus dari virus tersebut. Nah, pemeriksaan rapid antigen ini untuk mendapatkan keakuratan dan sensitivitas yang tinggi, maka kita harus melakukannya pada saat masa di mana virus itu dalam jumlah yang sangat tinggi. Nah, dia akan menurun dengan bertambahnya hari, sehingga untuk timing pemilihan waktu untuk pemeriksaan tes antigen ini sangat diperlukan ketepatannya. Nah, sedangkan untuk PCR dia lebih sensitif lagi karena dia dapat mendeteksi materi genetik atau kita umpamakan isi dari virus tersebut. Dan pemeriksaan PCR ini bisa mempunyai spesifitas sampai lebih dari 95%. Nah, untuk masa inkubasi, virus ini memiliki masa inkubasi antara 2 sampai 14 hari dengan rata-rata sekitar 5 hari, dan ini akan berbeda untuk tiap individu, namun rata-rata masih dalam 5 hari. Dua metode ini memiliki false positif maupun false negatif yang masing-masing nilainya itu berbeda, dan keduanya sama-sama memiliki false negatif atau negatif palsu yang lebih tinggi daripada false positifnya. Nah, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan di waktu di mana kemungkinan false negatif itu paling rendah, yaitu saat kita ada riwayat kontak erat dan juga saat kita mengalami gejala yang mengarah ke infeksi COVID. Nah, apa kriteria orang yang masuk dalam kontak erat? Yang pertama, jika dia berhadapan atau berdekatan dengan orang yang terkonfirmasi COVID dengan durasi minimal 15 menit dengan jarak minimal 1 meter. Atau yang kedua, orang yang melakukan perawatan kepada pasien yang terkonfirmasi COVID tanpa memakai APD yang standar. Kemudian ketiga, orang yang melakukan kontak fisik secara langsung, baik dia berjabat tangan ataupun bergenggaman tangan dengan orang yang sudah terkonfirmasi COVID. Kemudian gejala yang mengarah untuk dia infeksi COVID, misalnya ada demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, kelelahan yang sangat, ada juga yang sampai mual muntah, dan untuk yang varian Delta kemarin dia juga sering mengalami anosmia atau penurunan penciuman. Jika Anda tidak bergejala tapi memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19, kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan? Nah, untuk kasus ini sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan 2-3 hari setelah kontak erat. Pada saat itu kemungkinan jumlah virus
sudah dalam keadaan tinggi. Ketika nanti hasil antigen, pemeriksaan antigen hasil positif, maka Anda dapat melanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Namun hal ini tidak wajib karena tidak ada gejala. Ketika terjadi hasil antigen yang positif, maka Anda wajib harus isolasi dalam 10 hari ke depan. Namun jika Anda bergejala, maka Anda dapat melakukan pemeriksaan baik antigen maupun PCR. Pada saat bergejala, Anda bisa langsung melakukan pemeriksaan rapid antigen. Ketika nanti hasilnya positif, Anda bisa melanjutkan dengan PCR untuk diagnosis konfirmasi, atau bisa juga tidak melakukan pemeriksaan PCR. Kalau gejala Anda ringan atau sedang, maka setelah dilakukan pemeriksaan swab antigen positif, Anda wajib untuk isolasi minimal 10 hari dihitung sejak onset gejala atau mulainya muncul gejala, ditambah dengan minimal 3 hari bebas demam dan gangguan pernafasan. Sedangkan untuk gejala yang berat atau kritis, ini harus dilakukan pemeriksaan swab PCR evaluasi. Pemeriksaan PCR evaluasi ini bisa ditentukan juga oleh dokter yang merawat dengan melihat kondisi klinis dari pasien. Nah, khusus untuk penderita yang sudah terkonfirmasi COVID namun dengan gejala berat atau kritis, maka dia diperlukan swab PCR evaluasi dengan hasil negatif, dan dikatakan dia selesai isolasi jika hasil PCR-nya negatif plus 3 hari bebas demam dan bebas gangguan pernafasan. Namun pada penderita dengan gejala berat atau kritis ini, biasanya pada beberapa kali PCR evaluasi masih didapatkan hasil positif. Hal ini dikarenakan PCR dapat mendeteksi virus yang sudah tidak aktif meskipun dia sudah tidak infeksius lagi. Nah, ini yang disebut dengan positif persisten. Namun hal ini ketika pasien sudah dalam keadaan kondisi yang membaik, dengan meskipun hasil PCR-nya positif dan dari gambaran radiologis dan penilaian dari dokter penanggung jawab sudah membaik, maka dia dinyatakan selesai masa isolasi. Nah, ada pertanyaan, mengapa hasil pemeriksaan PCR saya di lab 1 hasilnya positif, di tempat lain hasilnya negatif? Nah, ini ada beberapa kemungkinan, karena memang kita sebenarnya tidak bisa membandingkan hasil PCR dari lab 1 dengan lab lain. Hal ini karena pertama, sampel swab yang diambil itu sudah berbeda ketika kita diambil swab di lab pertama dengan lab yang kedua. Kemudian target gen yang dipakai oleh masing-masing lab memang berbeda, karena target gen pada pemeriksaan COVID ini ada beberapa macam. Ada yang menggunakan target gen E, N, S, ORF maupun RDRP. Masing-masing lab memiliki menggunakan target gen yang berbeda-beda dengan nilai rujukan city value yang juga berbeda sesuai reagen tersebut, sehingga dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, untuk city value sendiri atau cycle threshold value, ini juga tidak bisa kita membandingkan antara lab 1 dengan lab lain. Siklus threshold city value sendiri ini adalah berapa siklus yang dibutuhkan untuk jumlah virus itu agar bisa dideteksi oleh alat. Jadi bisa digambarkan kalau city value-nya sedikit, lebih kecil, jadi jumlah virusnya lebih banyak. Karena untuk dapat dideteksi alat, dia hanya membutuhkan siklus amplifikasi yang sedikit, begitu pula sebaliknya. Nah, city value ini sendiri juga tidak bisa membedakan bahwa orang ini masih bisa menularkan atau tidak, sembuh atau tidak, tapi yang pasti bahwa semua pemeriksaan PCR yang hasilnya positif, orang tersebut wajib untuk melakukan isolasi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa virus yang menginfeksi itu adalah jenis Omicron? Apakah bisa diketahui dari pemeriksaan rapid test kita?
Pemeriksaan untuk mengidentifikasi Omikron tidak bisa hanya diketahui dengan pemeriksaan rapid maupun PCR biasa. Ini diperlukan pemeriksaan tambahan yang juga berbasis PCR yang disebut dengan SGTF, S-Gene Target Failure, dan juga bisa menggunakan SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Ini pada Omikron ini karena dia terjadi mutasinya itu berupa delesi pada asam amino 6970 pada protein S atau spike. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan SGTF ini terjadi kegagalan dalam mengidentifikasi gen S. Sedangkan untuk target gen yang lain, misalnya target N, E ataupun ORF itu dapat terdeteksi. Jadi pemeriksaan SGTF ini pasien masih dalam kriteria probable Omikron. Nah, untuk mengkonfirmasi maka dilakukan pemeriksaan sequencing menggunakan whole genome sequencing, dan ini hanya bisa dilakukan oleh lab-lab tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah menggunakan reagen tertentu yang terbatas dan sudah divalidasi untuk dapat mendeteksi varian-varian tertentu. Khusus untuk pasien yang dia sudah terkonfirmasi Omikron, untuk menentukan selesai masa isolasi ini pemeriksaan PCR follow up agak berbeda. Untuk yang sudah melakukan isoman ataupun isoter, isolasi terpadu, maka dia bisa dilakukan follow up ulang, follow up evaluasi pada hari ke-5 dan ke-6 dengan jarak 24 jam. Jika hasilnya positif, maka dia harus melanjutkan masa isolasi sampai 10 hari ditambah 3 hari bebas demam dan gangguan pernapasan. Tapi jika dia negatif, maka dia sudah dikatakan selesai masa isolasi. Kemudian untuk yang Omikron tapi dia sudah dirawat di rumah sakit, maka dia diperlukan pemeriksaan PCR evaluasi sebanyak 2 kali. Untuk pasien yang dirawat di rumah sakit dan tergolong konfirmasi Omikron, maka pasien ini dapat dilakukan PCR ulang sebanyak 2 kali dengan selang waktu 24 jam. Jika dia negatif, maka dikatakan sembuh dan selesai masa isolasi. Tapi jika positif, pasien ini bisa dipindahkan menjadi isolasi terpusat maupun isolasi isolasi mandiri, tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan dan memenuhi syarat isolasi mandiri. Jika Anda mengalami gejala mengarah ke infeksi COVID-19 atau Anda termasuk kriteria kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19, maka silahkan Anda melakukan pemeriksaan rapid antigen di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Kami melayani pemeriksaan rapid antigen dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai pukul 14. Sedangkan hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 12. Hasil dari kami sudah bisa terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Demikian, semoga bermanfaat.